Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hasbullah dengan NIM B1B12301 pada mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Di sini pada tugas Tata Kelola Wilayah Perbatasan yaitu mereview film Kabut Berduri. Jadi film Kabut Berduri ini adalah sebuah film trailer yang menegangkan, dirilis pada tahun 2024, karya sutradara Edwin yang berlatar pada wilayah perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia. Jadi dalam film ini mengangkat konflik dan permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan seperti kasus pembunuhan berantai, perdagangan manusia, korupsi, serta keterlibatan dari aparat setempat. Tokoh utama dari film ini adalah seorang polisi wanita yang ditugaskan dari Jakarta untuk menyelidiki tentang kasus tersebut, yaitu adalah seorang Ibda Sanja Arunika. Dalam penyelidikannya, ia harus menghadapi jaringan perdagangan manusia yang melibatkan pengusaha dan aparat yang bersekongkol, serta misteri lokal yang turut mewarnai kisah ini, seperti legenda hantu Ambon. Baik, setelah saya menonton film Kabut Berduri, terdapat 3 poin utama mengenai konflik permasalahan yang ada di wilayah perbatasan dalam film tersebut. Jadi yang pertama yaitu tentang kasus pembunuhan berantai, yang dalam inti cerita itu film ini menghadirkan kasus pembunuhan berantai yang aneh pada wilayah perbatasan, yang mana korban dari pembunuhan ini kepalanya selalu dipenggal, dan pada cuplikan awal di film, Ibda Sanja mendapatkan kasus pertama yang dimana antara kepala dan badan itu dimiliki oleh 2 orang berbeda. Dari kasus pembunuhan berantai ini adalah sebuah pesan besar yang mengisyaratkannya adanya konflik antara kepentingan di wilayah perbatasan tersebut, baik itu dari pihak aparat maupun etnis lokal. Kemudian permasalahan yang kedua ataupun konflik yang kedua yaitu adalah tentang perdagangan manusia dan korupsi. Secara eksplisit menggambarkan dalam film ini bagaimana perbatasan menjadi jalur empuk untuk perdagangan manusia. Para penjahat memanfaatkan celah di perbatasan untuk menyelundupkan orang dan seringkali dari masyarakat adat yang terpinggirkan untuk dijadikan tenaga kerja ataupun dieksploitasi. Selain menyelundupkan manusia, di wilayah perbatasan ini juga rentan terjadinya penyelundupan seperti narkoba, barang-barang ilegal, dan sebagainya. Kemudian tentang masalah eksploitasi ataupun perdagangan manusia, masalah ini juga diperkeruh oleh korupsi yang meluas. Beberapa aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam jaringan kejahatan ini. Jadi antara dua belah pihak di wilayah perbatasan itu terdapat campur tangan antara aparat di wilayah Indonesia dan Malaysia dalam proses penyelundupan manusia. Nah, mereka itu menerima suap untuk menutup mata atau bahkan menjadi bagian dari sindikat yang membuat situasi semakin sulit bagi detektif Senja untuk mengungkap dalang dari kasus perdagangan manusia pada film Kabut Berduri ini. Kemudian yang ketiga
tentang keterlibatan dan konflik internal aparat. Ini adalah merupakan salah satu aspek yang menarik dalam film ini, yang menjelaskan bagaimana representasi keterlibatan aparat yang memperkeruh situasi. Detektif senja harus berhadapan dengan rintangan internal dari institusinya sendiri. Ada rekan-rekan di aparat kepolisian yang tidak kooperatif untuk mengungkap kasus-kasus di wilayah perbatasan ini. Kemudian hal ini juga menciptakan dilema moral bagi Ibda Senja yang harus memilih antara menjalankan tugas secara benar atau mengikuti sistem yang busuk. Konflik internal ini menambah lapisan ketegangan yang membuat film ini terasa lebih realistis dan kelam. Kemudian secara keseluruhan, film Kabut Berduri ini berhasil menyajikan sebuah thriller yang kompleks dan berlapis. Nah, film ini juga tidak hanya menantang penonton untuk memecahkan misteri, tetapi juga memaksa kita untuk melihat bagaimana kasus kriminalitas seperti pembunuhan, perdagangan manusia, dan korupsi jadi masalah sistemik di wilayah perbatasan, diperparah oleh keterlibatan aparat yang harusnya menjaga keamanan.